Salam saudara yang terkasih, dimanapun semuanya saudara berada, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, saya berdoa, saya percaya setiap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, oleh karena perlindungan Tuhan dan tetap sukacita, tetap berpengharapan, tetap ada damai sejahtera dan tetap terus pelihara iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, saya ingin ceritakan satu kesaksian apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Sesungguhnya saya sangat bergumul saudara untuk menceritakan kesaksian ini. Tapi oleh karena saya ngambil satu keputusan, karena apa yang saya alami ini sungguh sangat memberkati saya. Saya kemarin tuh sempat ragu jangan sampai ada yang mengira saya ini ingin mencuri roh kemuliaan Tuhan, dijauhkan daripada saya ya saudara. Nah tetapi apa yang saya alami ini benar-benar begitu nyata, begitu membuat saya sangat diberkati. Dan seminggu yang lalu Roh Kudus membukakan satu pengertian yang begitu luar biasa buat saya. Saudara, saya sangat diberkati sekali, saya sangat exciting, saya sampai nangis saudara, saya sangat berbahagia, bersuka cita. Saudara, saya sempat bergumul jujur untuk saya menceritakan atau tidak. Tapi oleh karena saya sempat sharing kepada tim kita, tim gereja kita, Bu saksikan aja Bu, saksikan aja Bu Gem, saksikan aja, ceritakan aja, oke siap. Kiranya ini menjadi berkat dan memberi kekuatan kepada setiap saudara yang mungkin sedang mengalami satu tekanan, aniaya, atau satu pergumulan yang saudara tidak mengerti kenapa saudara mesti mengalami. Nah biarlah kesaksian cerita saya ini boleh memberkati, menguatkan dan saudara bisa menyadari kalau saudara sedang Tuhan membawa dalam satu kemuliaan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kemarin tuh saya bermimpi. Tetapi mimpi saya itu begitu nyata. Mimpi saya itu begitu jelas, terasa saya itu tidak mimpi, tetapi saya sedang ada di dalam kenyataan yang seperti sekarang ini saudara. Saudara, saya mimpi saya datang ke satu tempat. Tempat itu tinggi. Nah tiba-tiba saja saya sudah tiba di tempat itu. Saya nggak tahu saya naik apa, saya duduk apa, tapi tiba-tiba saja saya langsung berada di tempat itu dalam keadaan berdiri. Nah setelah tiba di satu tempat itu saudara, saya melihat sejauh mata saya memandang, sampai sejauh mata saya memandang, saya melihat terlalu ramai tidak, tetapi ada orang yang berjalan, lalu dari situ juga ada yang berjalan. Maaf saudara. Lalu setelah saya melihat begini, tiba-tiba langsung di depan saya, kira-kira begitu dekat, mungkin hanya sebatas 1 meter, berdiri langsung di hadapan saya saudara. Saya tidak jelas betul, tidak fokus betul itu laki-laki atau bukan, tetapi secara kasat mata, secara begitu saya rasa seperti sosok pria, tapi saya nggak fokus dan nggak menjadi kesaksian saya tentang gender, tapi saya mau beritahu, saya yakin kalau itu malaikat Tuhan. Nah langsung berdiri di depan saya begitu dekat dan memberikan kepada saya satu kain putih. Saudara yang terkasih, nah waktu orang ini memberikan kepada saya kain putih, saudara, kami berbicara. Waktu saya terima, kami berhadapan. Waktu saya terima, begitu saya datang, saya diberikan, ini punya kamu. Tetapi saya tidak nampak mulutnya itu ada gerakan berbicara. Tetapi saya tahu dia sedang berbicara kepada saya karena kita begitu dekat, dia langsung di hadapan saya. Saya juga tidak tahu dia jalan dari arah mana datangnya, tetapi langsung saja tiba-tiba sudah di hadapan saya yang dengan jarak begitu dekat, antara setengah dan sampai 1 meter jarak kami. Nah, tetapi saya tahu dia mengatakan kalau ini punya saya. Dan saya menjawab, tetapi tidak berbicara seperti saat ini saya berbicara saudara. Di dalam roh kami berbicara. Saya bilang, dalam roh saya bilang, dan orang ini mengetahui. Saya bilang begini, loh biasanya kan kalau kita yang diundang itu kan kita yang membawa hadiah kepada orang yang mengundang kita. Tetapi ini kok lain ya, kita yang diundang
kok kita yang dikasih hadiah ya? Nah, kain putih. Nah, saya terima. Lalu waktu saya ngomong seperti itu tidak berbicara seperti ini saudara. Di dalam roh saya ngomong, tetapi orang yang di depan saya ini dia mengerti saudara. Saat ini waktu saya berbicara menyampaikan kepada saudara, saya merasakan pengurapan itu mengalir. Karena saya sangat diberkati saudara yang terkasih. Saya akan ceritakan saudara, saya berharap saudara mendengar sampai selesai. Nah, waktu saya ngomong seperti itu, orang ini hanya tersenyum, tidak menjawab saya. Nah, waktu hanya tersenyum, lalu di dalam hati saya bilang begini, kalau kain putih ini saya buatkan aja lah, saya jadikan jadi kemeja aja untuk saya pelayanan. Nah, setelah saya dalam hati saya berbicara seperti itu, langsung selesai saudara, langsung saya sadar. Nah, tetapi itu keadaan begitu seperti keadaan yang begitu nyata. Nah, saya sendiri berpikir saudara, waktu itu saya berpikir begitu, waktu saya sadar saya berpikir, wah saya mimpi seperti itu, tapi begitu jelas saudara. Sepanjang saya cerita kepada saudara tadi, saya merasakan pengurapan itu mengalir. Pertama saya sampai berpikir, waduh saya udah terima kain putih, apakah ini saya sudah mau Tuhan panggil ya? Apakah sudah mau mati ya saya ya? Sempat terpikir begini, tapi nggak ada ketakutan di dalam hati saya saudara, nggak ada. Karena kematian itu adalah pintu di mana kita memasuki satu pintu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu orang percaya jangan takut dengan kematian. Nah, oleh begitu waktu saya berpikir seperti itu saudara, langsung Roh Kudus membawa saya keluar ke ruang keluarga saya, membuka Alkitab. Begitu saya membuka Alkitab saudara, saya langsung mata saya tertuju kepada kitab Wahyu 19 di mana perjamuan kawin anak domba. Saudara yang terkasih, waktu saya membaca itu, setelah saya sadar kalau itu begitu nyata, saya melihat waktu saya membaca di Wahyu 19 ini saudara, saya nangis, saya begitu bersuka cita saudara, saya nangis bahagia, saya bilang Tuhan terima kasih, saya bersyukur Bapa, saya bernangis, saya berseru, saya bersorak. Saudara, apa yang saya baca? Saya bacakan kepada saudara di Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara yang terkasih, waktu saya membaca berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, saudara, saya menangis berbahagia. Itu tengah pagi-pagi subuh saudara, jam-jam 1:30, 2:30. Saya nangis bersuka cita, saya sungguh berbahagia. Saudara, saya ceritakan ini bukan untuk menunjukkan kalau saya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada saudara. Mungkin saya punya kehidupan lebih rohani, lebih kudus, lebih suci dari saudara. Tidak, bukan itu yang saya cerita. Tidak saudara, tetapi ada hal yang baru Roh Kudus ungkapkan kepada saya kemarin itu. Saya sangat diberkati sekali saudara. Saya sangat diberkati sekali bagaimana Roh Kudus wahyukan kepada saya begitu luar biasa. Saudara, kalau buat saya pribadi, kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus itu seperti saya mendapat satu harta karun saudara, yang begitu luar biasa berkatnya yang tidak bisa saya ukur dengan apapun. Saya begitu antusias kalau Roh Kudus itu mewahyukan satu kebenaran firman Tuhan kepada saya pribadi. Itu saya saudara. Nah saudara, bukan saya ingin ceritakan kalau mendapat baju putih itu, kain putih itu adalah perbuatanku sudah lebih benar dari saudara. Tidak. Pertama saya begitu saudara, terima kasih Tuhan, saya berpikir Bapak terima kasih buat segalanya, saya sangat bersyukur. Tetapi kemarin seminggu yang lalu
Saudara yang terkasih, Roh Kudus memberi lagi satu pengertian, apa itu pakaian yang putih. Dan saya mendapat lagi di firman Tuhan di Wahyu 3, saudara, saya membacakan lagi kepada saudara, supaya saudara kalau mengalami satu tekanan apapun, saudara, saya berharap saudara tetap kuat, saudara terus berjalan mengiringi Kristus. Kalau saudara tidak pernah sendiri, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Saudara, saya bacakan di Wahyu 3 ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara yang terkasih, saudara, buat orang yang tidak mencemarkan, hanya kepada mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya itu, mereka saja yang layak sesungguhnya untuk boleh berjalan bersama dengan Kristus. Bukan pelayanan kita, bukan status kita, bukan jabatan kita di dalam gereja yang membuat kita layak berjalan kepada Kristus, tetapi bagi setiap kita yang tidak mencemarkan pakaian kita, yaitu tidak mencemarkan seluruh perbuatan kita, hidup kita, itu adalah orang yang layak berjalan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang saya menceritakan kepada saudara, saya merasakan pengurapan Tuhan itu terus mengalir. Saya sangat bersyukur, saya sangat berbahagia. Saudara, di dalam ayat yang kelima lanjut, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku, Tuhan, akan mengakui namanya di hadapan Bapakku. Saudara, kalau saudara terus menjaga pakaian saudara, kehidupan saudara tidak dicemari oleh hal yang tidak kekal. Saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta istrinya, Tuhan yang luar biasa, akan mengakui nama saudara di hadapan Bapa. Saudara, ini firman Tuhan. Saudara, saya lanjutkan, dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, Tuhan tidak menyatakan, Tuhan tidak membacakan, Tuhan tidak mengakui nama malaikat di hadapan saudara dan saya, tetapi Tuhan mengakui saudara, nama saya dan saudara di hadapan malaikat. Artinya saudara, ayo kita terus berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, saya waktu membaca ini, waktu firman Tuhan, waktu Roh Kudus berbicara mewahyukan itu, saya sangat luar biasa. Lalu saya bertanya, Roh Kudus, jadi ini apa artinya dengan pakaian putih? Apakah saya sudah karena hidup kudus? Roh Kudus berbicara begini, saudara dengar. Bukan. Saudara dengar. Kalau orang yang hidup kudus itu identik orang banyak hanya memikirkan, hanya mengerti kalau hidup kudus itu artinya dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berdusta, dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak berjudi, dia tidak merancang yang jahat, dia tidak menipu orang. Nah, mungkin hanya itu saja. Itu menceritakan satu perbuatan. Tetapi baju putih itu ternyata saudara adalah orang-orang yang telah mengalami martir dalam hidupnya. Saudara, waktu saya kemarin tuh cerita lewat telepon kepada teman saya, saudara, teman saya bilang, apakah kamu sudah mengalami martir dalam hidupmu? Apakah udah disiksa? Untuk bersaksi sebagai pengikut Kristus? Saya bilang, dengar ya, ini lewat telepon. Saya bilang, dengar ya, waktu Roh Kudus membukakan kepada saya, saudara yang terkasih, martir yang bagaimana di akhir zaman ini, saudara. Mungkin kita bersyukur kita ada di negara yang bebas beragama, kita bebas beribadah, kita layak terus membela bangsa kita di hadapan Tuhan, terus melepaskan berkat buat bangsa kita, karena kita bersyukur kita ada di bangsa yang memberi kita satu hak kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Nah, saudara, saya bilang, dengar, bukan itu. Martir baju putih, martir di akhir zaman ini, saudara. Kalau saudara sedang mengalami, saya bilang, saudara sedang mengalami satu aniaya, saudara sedang mengalami satu tekanan, saudara sudah berlaku baik, berbuat baik, saudara sudah memberikan seluruh hidup saudara dengan yang terbaik, baik waktu, baik dana, baik doa. Saudara sudah menabur segala yang terbaik buat orang, bahkan buat siapapun. Tetapi apa yang saudara dapat? Mungkin saudara
saudara diputar, mungkin saudara dibalikkan, mungkin saudara difitnah, mungkin seakan-akan keadaan memojokkan saudara, menyatakan bahwasanya saudara salah, tetapi sesungguhnya saudara ada di pihak yang benar. Tetapi saudara dengar, oleh karena kebenaran saudara diperlakukan seperti itu, saudara tidak membalas, itu martir saudara. Saudara sudah menjadi satu saksi Kristus di akhir zaman ini. Bukan karena saudara harus disiksa secara fisik, tetapi waktu saudara mengalami aniaya, saudara diputer, saudara sudah menabur. Tetapi oleh karena kebenaran firman, saudara tetap diam, saudara tetap menabur kasih, saudara tidak melawan, saudara tidak mengklarifikasi. Oleh karena saudara mau melakukan yang namanya kebenaran, saudara itu adalah saudara sedang mengalami martir. Dengar, Paulus mengatakan, penyiksaan penderitaan yang aku alami tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan Kristus di dalam saya, di dalam saudara. Saudara, waktu saudara sedang mengalami martir dalam kehidupan saudara di akhir zaman ini, di zaman yang terakhir ini, saudara tetap jadi pelaku firman, saudara tetap diam, percaya saudara. Dulu saya belum mengerti bagaimana ini, tetapi saya percaya waktu saudara bisa memahami bagaimana yang namanya saudara akan merasakan Tuhan sedang membawa saudara dalam kemuliaannya, saudara akan mengerti ternyata apa yang saudara alami itu Tuhan sedang membawa saudara untuk masuk, untuk melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kemuliaan itu apa saudara? Saudara mungkin dalam satu siksaan, saudara mungkin dalam kegelapan, saudara mungkin dalam tekanan yang luar biasa, saudara mungkin dalam menghadapi satu tembok yang luar biasa. Tetapi waktu Tuhan membawa saudara masuk dalam kemuliaan itu, saudara seakan-akan dari gelap saudara melihat satu terang. Saudara melihat jawaban yang begitu luar biasa. Saudara sedang melihat Tuhan begitu dahsyat sedang merancangkan. Oleh karena itu saudara tetap jadi pelaku firman. Saya berdoa, saya mau menyatakan kepada saudara, apapun yang saudara sedang alami, saudara jangan kecewa. Saudara jangan kecewa, saudara ditindas, saudara sedang tidak dipandang, saudara mungkin dihina, saudara mungkin diejek. Saudara jangan sampai saudara kecewa. Saudara ingat, Rasul Paulus mengatakan, aniaya penderitaan yang aku alami aniaya penderitaan yang aku alami itu tidak seberapa saudara dibanding kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa waktu saudara mengalami martir dalam kehidupan saudara, martir bukan dalam keadaan penyiksaan secara fisik, tetapi waktu saudara melakukan segala yang baik saudara, yang terbaik, tetapi saudara tidak mendapat apa yang saudara tabur. Lihat, Tuhan akan menyatakan kemuliaan itu bagi dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara, saya berdoa tetap kuat, tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada Kristus. Saudara, saya akan membukakan satu firman Tuhan supaya saudara tidak menyatakan kalau ini saya berbicara bagaimana, apakah itu benar-benar martir baju putih itu. Saudara, di dalam Wahyu 7, Roh Kudus membukakan lagi. Sebentar saudara, saya bacakan di Wahyu 7 di ayat ke-13. Nah, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat selanjutnya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara, orang-orang yang sudah keluar daripada kesusahan yang besar. Saudara, kalau saat ini sedang mengalami satu kesusahan, saudara jangan bersungut-sungut, saudara jangan kecewa. Saudara akan melihat Tuhan akan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara berdiri di dalam kebenaran, bukan saudara dianiaya karena perbuatan bodoh saudara, bukan karena sikap saudara yang
yang melakukan segala tidak baik, tapi saudara sudah melakukan yang benar. Saudara dengan tulus, tidak ada motivasi, tidak ada modus apapun, tetapi apa yang saudara terima daripada orang-orang yang menganiaya saudara lewat sikap, lewat perkataan, mungkin lewat apapun, saudara jangan kecewa. Saudara fokus kepada Tuhan. Artinya saudara sedang dibawa Tuhan untuk masuk dalam kemuliaannya. Saudara Ayub, semuanya tetap teguh, tetap miliki iman percaya. Saudara tidak pernah akan sia-sia apa yang kita tabur buat Tuhan dengan segala yang terbaik. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.